Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisilmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafa atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hati-hatinya kita bersungguh kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 2. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah berikan di salah satu surah dan ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah dengan judul manfaat halal bihalal pasca Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri. Apa makna halal bihalal?
Istilah halal bihalal ini bahasa Arab tapi tidak dikenal di Arab, tidak dikenal di kamus bahasa Arab, murni buatan Indonesia, made in Indonesia. Apa sejarahnya sehingga ada halal bihalal? Ketika Jepang kalah dari sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur akibat Amerika dan sekutunya, lalu proklamasi dikomandangkan oleh Bung Karno, terjadi gontok-gontokan, terjadi konflik-konflik antar kelompok di wilayah NKRI. Pada saat itu Bung Karno ingin menghendaki namanya rekonsiliasi nasional. Akhirnya Bung Karno menemui salah satu tokoh umat Islam, tokoh Islam. Akhirnya beliau memberikan nama halal bihalal. Halal bihalal. Apa artinya itu halal bihalal? Kata halal secara etimologi sebenarnya berasal dari kata wahlun. Ini di surat Toha ayat terakhir. Wahlun artinya melepaskan ikatan atau gangguan emosional, gangguan yang mengganggu emosi kita, jiwa kita akibat hablum minan nas kita terputus dengan tetangga, dengan orang lain, dengan teman kerja, dengan atasan. Inilah pengertian halal bihalal sekaligus sebagai wadah untuk saling mengenal. Misalnya di kongres Alia Degin sini tidak tertutup kemungkinan masih ada warga yang belum mengenal ketua RT-nya, masih ada warga yang belum mengenal ketua RW-nya. Salah satu manfaat dari halal bihalal adalah sebagai wadah atau sebagai tempat untuk saling kenal mengenal, untuk mempererat hablum minan nas atau tali persaudaraan. Perlu saya luruskan, di kalangan masyarakat awam antara kata silaturahim dengan ukhuwah sering dikacaukan. Apa bedanya? Kata silaturahim digunakan ketika yang bertemu itu di dalam suatu acara setelah halal bihalal itu adalah ada hubungan nasab, ada hubungan keluarga. Misalnya anak ketemu orang tuanya, anak ketemu sepupunya, anak ketemu omnya, itu disebut silaturahim. Tetapi kalau ketemu di acara halal bihalal dalam rangka saling memaafkan satu sama lain, memaafkan dosa dan kesalahan tetangga kita, teman sekerja, teman seprofesi, atasan, teman seprofesi, teman sekali, itu namanya ukhuwah. Dari kata aku yang berarti saudara, mempererat tali persaudaraan. Jadi kalau saya misalnya menghadiri acara halal bihalal di masjid ini, namanya saya memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Muncul pertanyaan, apa manfaatnya halal bihalal? Salah satu tadi adalah saling kenal mengenal. Karena memang Allah berfirman di Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafuna inna akramakum indallahi atqakum. Hai umat manusia, sesungguhnya kuciptakan laki-laki perempuan bersungguh-sungguh berbahasa-bahasa lita'arafunya untuk saling kenal. Bihalal bisa orang saling kenal antara ketua RT dengan warga dengan warga. Maka yang kedua halal bihalal, dia itu halal bihalal mempererat tali persaudaraan. Siapa yang hablum minan nasnya, tali persaudaraannya banyak, yang menyebabkan temannya banyak, apa bapaknya? Mudah rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala bencana, mudah urusan dan berkah. Dia begitu orang yang banyak temannya itu tidak susah hidupnya. Tapi orang yang banyak konfliknya, konflik dengan tetangga, konflik dengan teman kerja, konflik dengan teman seprofesi, konflik dengan atasan, susah karir. Nah, ada 3 tali persaudaraan yang perlu diperkuat karena kita berhak sebagai sesama manusia, sesama umat Islam, dan sebagai warga negara, yaitu memperkuat ukhuwah insaniyah. Jadi halal bihalal tujuannya juga untuk mempererat ukhuwah insaniyah.
Apa yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah? Mempererat tali persaudaraan lewat halal bihalal karena kita sesama makhluk ciptaan Allah yang Kuasa. Sedangkan ukhuwah Islamiyah mempererat tali persaudaraan lewat halal bihalal karena kita sesama umat Islam. Dan ukhuwah watoniyah mempererat tali persaudaraan karena kita sesama warga negara Indonesia. Contoh, halal bihalal yang dilaksanakan di tingkat kenegaraan Masjid Istiqlal Jakarta, lalu saya juga hadir di dalamnya, itu termasuk untuk memperkuat ukhuwah insaniyah, Islamiyah, dan watoniyah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya tidak menyambung silaturahim atau mempererat tali persaudaraan? Rasulullah bersabda, siapa yang memutus hubungan tali silaturahim, memutus hubungan tali persaudaraan, maka tidak akan bisa masuk surga. Baunya saja surga, susu sama. Dan Islam hanya membenarkan kita tidak seia sekata antar sesama muslim, tidak boleh lebih dari 3 kali. Dan yang terakhir tentang apa manfaat kita halal bihalal. Allah berfirman di surah An-Nisa, siapa yang selalu menjaga tali silaturahim dan tali persaudaraan di antara umat Islam sesama mukmin orang beriman, maka Allah akan menjaga. Ini pentingnya. Perbaiki hablum minan dan perbaiki hablum minallah. Yang terakhir, kalau kita berdosa kepada Allah, mudah meminta maaf. Cuma 3 saja. Salat tobat 2 rakaat, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, dan banyak bertobat. Tapi kalau kita berdosa kepada sama manusia, harus minta maaf langsung kepada dia bersama. Lalu muncul pertanyaan, kalau tidak dimaafkan Pak Ustaz bagaimana? Itu urusannya dia. Yang penting kita sudah memaafkan. Mudah-mudahan berbayar singkat ini ada bapak yang saya. Dia kesimpulannya bahwa acara halal bihalal pasca Idul Fitri itu sebaiknya dilakukan dalam rangka untuk saling menghalalkan, memaafkan dosa dan kesalahan antar tetangga, antara teman profesi, teman kerja, dalam rangka kembali ke fitrah suci bersih seperti bayi yang baru lahir setelah kita berpuasa dan beribadah ibadah lainnya selain ibadah puasa. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam mengerjakan takwa dan mengerjakan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam mengerjakan keburukan dan berbicara. Mari kita jaga wadah persatuan umat Islam. Dan sekarang ada golongan tertentu yang ingin menghancurkan persatuan di kalangan kita sesama umat Islam. Pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat.
Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati wa ya qadiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma sunni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inni a'udzubika min al-ibadati wal kufri wal rijal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbi habli minadh shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.